Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhaq, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan job sheet 6 dengan judul Pengukuran Tahanan Metode Tidak Langsung. Tujuan praktikumnya yang pertama, mahasiswa dapat mempergunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengukur tahanan. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rangkaian untuk pengukuran tahanan rendah dan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Lalu untuk alat dan bahannya, saya membutuhkan power supply DC, voltmeter DC, ampermeter DC, rheostat, multimeter, dan kabel penghubung secukupnya. Dikarenakan keterbatasan alat dan bahan yang saya punya, maka pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktek 6 ini menggunakan aplikasi Circuit Wizard, yang mana rangkaiannya sudah saya buat. Ada aplikasinya seperti ini. Jadi, untuk mengukur tahanan metode tidak langsung itu dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama itu voltmeternya dulu, baru ampermeternya. Lalu yang kedua itu ampermeternya dulu, baru voltmeternya. Jika secara praktek langsung, jika dalam penerapannya langsung, kedua metode ini tidak terlalu dipermasalahkan. Namun jika dalam skala laboratorium, kedua hal ini tentu saja sangat diperhitungkan. Karena dari gambar 1 dan gambar 2 ini memiliki perbedaan, di mana pada gambar yang pertama ini, yang voltmeter dulu baru ampermeter itu, si voltmeter ini hanya mengukur tegangan sumber, dia tidak bisa mengukur tegangan bebannya. Sementara pada gambar yang di sebelah kanan, ini voltmeternya hanya mengukur tegangan beban, dia tidak bisa mengukur tegangan sumber. Dan untuk ampermeternya pun begitu. Pada gambar yang pertama ini, si ampermeter itu hanya mengukur arus beban. Dan pada yang di sebelah kanan ini, ampermeternya hanya mengukur arus si sumber. Sementara yang kita inginkan itu arus beban dan tegangan beban itu harus kita ketahui. Jadi metode mana yang paling cocok, maka kita akan melakukan simulasi terlebih dahulu agar kita dapat menarik kesimpulan. Jadi pada dokumen yang ini terdapat tabel yang sudah saya isi sebelum mengambil video ini dengan menggunakan aplikasi Circuit Wizard yang tadi. Pada percobaan yang pertama ini saya menggunakan V-sumbernya sama semua 9 volt, juga 9 volt. Lalu untuk tahanannya itu saya menggunakan nilai 10K. Jadi pada yang aplikasi ini saya ganti dulu. Ini kan masih 1 mega, ini saya ganti jadi 1K. Oke, jadi 10K, maaf. Ini 10K. Ini 10K. Nah, lalu kan saya jalankan, saya run aplikasinya. Oke, jadi gambar yang di bawah ini, yang di sebelah kiri bawah, merupakan gambar gabungan antara gambar yang di atas sebelah kiri dengan atas yang di sebelah kanan. Jika digabungkan akan menjadi seperti ini. Lalu di tengah sini dikasih saklar. Nah, jika saklarnya posisinya itu ke arah atas, menutup ke arah atas, maka sumbernya itu dari baterai sumber 9 volt itu nanti masuk ke voltmeter, lalu ke ampermeter. Dimana kalau saklar menutup ke arah atas itu posisinya sama seperti gambar yang di kiri atas. Voltmeter terlebih dahulu, baru ampermeter. Kita pindahkan posisi saklarnya, itu maka di sini akan terputus dan terhubung ke bawah. Jadi dari sumber itu dia tidak bisa langsung ke voltmeter karena terputus. Jadi dia masuk ke ampermeter terlebih dahulu.
Yang mana posisi seperti ini sama seperti dengan gambar yang di sebelah kanan atas nih, yang sebelah ini yang saya lingkarkan. Lalu nanti kita akan mencatat hasilnya. Ini untuk posisi yang kedua, ini terbaca 900,04. Lalu untuk posisi yang pertamanya, ini 900,02. Tadi di Word, posisi keduanya itu 900,04 mikro. Yang pertama 900,02. Nah, untuk ukur langsungnya, kita bisa lihat lagi, di sini terbaca tetap 10K, jadi 10K. Lalu untuk percobaan kedua, saya menggunakan tegangan sebesar 22 kilo. Kita ganti dulu jadi 22 kilo. Ini 22 kilo. Lalu yang ukur langsungnya juga jangan lupa diganti. Ini menjadi 22 kilo juga. Nah, untuk resistor yang sebesar 22 kilo ini harusnya kita dapatkan sebesar 409,12 mikroampere. 409,12. Lalu untuk posisi yang keduanya itu 409,14. Jadi untuk posisi yang pertama tadi 409,12 mikro, dan posisi yang keduanya itu 400,9 mikro. Lalu untuk ukur langsungnya itu kita dapat dia masih sama ya, 22 kilo juga. Oh ya, lalu selain itu, untuk mendapatkan persen kesalahan itu, rumusnya tahanan hitung dikurang tahanan ukur dibagi dengan tahanan hitung, lalu dikali dengan 100. Dan untuk menghitung tahanan hitungnya itu menggunakan rumus V dibagi dengan I, di mana V-nya ini yang di sebelah sini, V-nya. Lalu I-nya yang di sebelah sini, lalu kita akan mendapatkan hasil pada tabel yang di sebelah sini, yang lurus. Lalu untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke percobaan yang terakhir. Itu saya menggunakan resistor sebesar 1 mega. Saya ganti dulu jadi 1 mega. Saya salah. Ini 1 mega. Nah, untuk posisi ke arah bawahnya dia 9,05. Lalu untuk posisi yang ke arah atasnya, posisi pertama 9,03. Ini posisi pertamanya 9,03. Lalu posisi keduanya itu 9,05. Yang tegangannya 1 mega, ukur langsungnya hanya terbaca 999,02. Kenapa hanya terbaca segitu? Karena setiap resistor pasti memiliki tahanan dalam. Lalu kita ukur, jangan lupa ukur juga tahanan hitungnya. Jadi tahanan hitungnya itu dapat kita hitung. Nah, setelah kita hitung, kita akan mendapatkan kesalahan. Tadi rumus kesalahannya itu tahanan hitung dikurang tahanan ukur dibagi dengan tahanan hitung dikali dengan 100%. Ini untuk posisi yang pertama ini persen kesalahannya seperti ini, dan untuk posisi yang kedua itu seperti ini. Jadi yang benar yang mana sih untuk mengukur tahanan metode tidak langsung itu? Posisi yang pertama atau posisi yang kedua? Nah, jadi untuk mengukur tahanan metode tidak langsung itu kita berpatokan kepada nilai bebannya itu.
Jika nilai bebannya besar, maka kita cocok untuk menggunakan gambar yang pertama, yang ini, yang sebelah atas kiri. Kalau nilai tahanannya kecil, maka kita cocok untuk yang gambar di sebelah kanan atas. Kenapa seperti itu? Karena tegangan yang di sini, voltmeter yang di sini hanya membaca tegangan sumber. Dia tidak bisa membaca tegangan si beban karena ampere meter itu memiliki tahanan dalam juga. Makanya kalau misalkan si bebannya itu memiliki nilai yang besar, maka tahanan dalam si ampere meternya itu akan tertutupi oleh nilai si bebannya itu kalau dia besar. Makanya dia cocok untuk mengukur tahanan metode tegangan tinggi. Nah, kalau misalkan nilai resistornya dia kecil, berarti dia cocok yang di sebelah kanan. Karena si arusnya ini, dia membaca arus sumber dan arus si resistor, si beban. Nah, makanya dia cocoknya untuk menggunakan gambar yang ada di sebelah kanan atau posisi yang kedua. Jadi kesimpulannya, kalau tahanan atau bebannya itu tinggi atau besar, maka dia cocok pada posisi yang satu nih, yang di atas, atau kalau udah digabungkan saklarnya ke arah atas. Sedangkan kalau resistornya dia nilainya atau bebannya itu kecil, maka dia cocoknya untuk gambar yang menggunakan rangkaian posisi yang di sebelah kanan. Atau kalau gambar yang di bawah, saklarnya kita tutup ke arah bawah. Seperti itu. Sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.